Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah TV Dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan membuat kita semakin hari semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi sisa kehidupan yang Allah berikan kepada diri kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin jamaah TV Dakwah, kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para muhsinin dermawan, jemaah TV Dakwah Al-Sururi yang berbahagia. Kita sebagai manusia tentu memiliki cita-cita dan impian dalam membahagiakan setiap daripada kehidupan kita. Orang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, maka dia tidak bersantai-santai. Tentu dia akan melakukan aktivitas yang mendatangkan kebahagiaan itu kepada dirinya tatkala masih hidup di dunia. Begitupun sebaliknya, ketika orang ingin mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat, maka dia juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan amalan kebaikan kepada dirinya, agar tatkala ketika dia menghadap Allah sudah ada simpanan kebaikan yang menjadi jembatan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat penghisapan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia ketika Allah memberikan penghisapan kepada semuanya. Olehnya itu, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan masalah akhirat. Sebab dunia ini kita sudah sering kali melakukannya. Bahkan masalah dunia membuat kita lupa kepada masalah akhirat. Olehnya itu, kami di sini hanya mengingatkan kepada kita semua untuk bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengejar masa depan kita yang sesungguhnya kelak di akhirat nanti. Sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus mengisi daripada sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah bersabda, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu, apabila anak manusia ini meninggal, atau seluruh manusia yang ada di permukaan bumi Allah ini meninggal, maka terputus darinya semua amal-amal yang dia lakukan. Sekali lagi, apabila seluruh manusia di alam permukaan buminya Allah ini meninggal dunia, maka terputus darinya semua amal-amal yang dia lakukan, baik sifatnya itu mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah, maupun sifatnya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa min sadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. Kita kenal bahwa ada cara yang begitu banyak dapat kita gunakan untuk mendapatkan pahala sedekah jariyah. Di antaranya membangun masjid, membangun mushola, membangun tempat wudu,
membangun fasilitas-fasilitas umum yang memberikan manfaat kepada orang lain, menanam pohon yang tatkala kita meninggal bisa dinikmati buahnya, semua merupakan sedekah jariyah. Tapi sebaik-baik sedekah jariyah adalah sesuatu yang seputar dengan keagamaan kita, terkait dengan mushola, masjid, sedekah, infak, zakat, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang mereka pelajari. Tentunya yang dimaksud di sini ya ada penafsiran ilmu umum dan ilmu agama, tapi lebih dikhususkan kepada ilmu agama. Kalau dia tahu sesuatu terkait dengan masalah agama, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, lantas setelah meninggalnya dirinya kemudian ilmu itu masih berkembang, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Artinya walaupun sudah meninggal, dia tetap mendapatkan aliran pahala dari orang yang melakukan kebaikan terkait dengan ilmu yang dia sampaikan. Kemudian awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya. Tentu menghasilkan anak yang soleh tidak semudah membalik telapak tangan kita, tetapi kita harus mempunyai target, mempunyai tujuan bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi soleh. Di antara cara yang terbaik untuk menjadikan anak kita soleh adalah menempatkan mereka di pondok-pondok pesantren, dan ini adalah merupakan cara yang sangat bagus dan baik untuk kita lakukan, karena tatkala anak-anak itu tidak berada pada tempat yang baik, maka mereka pun akan menjadi orang-orang yang tidak baik. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan singkat kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah, yang pertama, ketika kita ingin pahala kita terus mengalir ke alam kubur kita, bahkan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah harus melakukan perbuatan yang nanti kita meninggal, maka perbuatan itu menghasilkan pahala untuk kita. Apa itu? Amal jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang harus kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Selanjutnya adalah anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 3 kelompok tersebut. Ya, amal jariyah ada, kemudian ilmu yang bermanfaat ada, dan anak yang soleh juga ada. Sehingga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, itu kita akan raih. Kebahagiaan dunia kita dapatkan, kebahagiaan akhirat pun insya Allah akan kita raih. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita pembahasan yang singkat ini. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah meridai kita, semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nas'adu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.